Selamat pagi menjelang siang. Mau cerita guys. Teringat masa lalu 2010 bulan 12. Pertama kali keluar, pengen tahu yang namanya taman dan pengen kirim uang sendiri. Biasa-biasanya itu kalau kirim uang itu dikirimkan agensi. Karena saya sibuk, pekerjaan saya waktu itu masak di dapur, jadi jarang-jarang keluar, bahkan sangat-sangat sulit untuk keluar. Tapi kalau untuk yang hari-hari pergi pasar itu setiap hari, setiap pagi jam 9 pulang jam 10, itu 1 jam pergi pasar. Karena pasarnya dekat, saya naik sepeda lewat jalan terabasan, cepat sekali sampai rumah. Sampai pasar cepat 5 menit, pulang juga 5 menit. Kalau untuk yang ke pasar setiap hari, tapi kalau untuk yang keluar, saya memang jarang, karena saya menitip uang ke agensi datang lalu dikirimkan, begitu. Untuk pertama kali keluar, karena teman-teman saya bilang, ayolah Mbak Yana keluarlah, nggak apa-apa, biar nanti dapurnya saya yang jaga. Nah, akhirnya saya keluar. Saya keluar itu tidak lama guys. Jam 1 sampai jam 5 itu harus pulang, karena jam 1 itu saya sudah selesai masak siang, dan jam 5 itu waktunya masak untuk makan malam. Nah, lepas itu saya janjian sama majikan saya, nanti saya mau keluar untuk yang kesekian kalinya setelah 6 bulan di sini, saya baru pertama kali kan keluar. Dia bilang katanya oke, dia bilang seperti itu. Anak-anak di rumah yang lain, saya keluar sendiri. Persiapkan semuanya. Saya tidak naik taksi, saya naik sepeda. Saya mencoba belajar mengenali jalan-jalan. Untuk berangkatnya itu aman guys, tetapi ketika yang pulangnya itu kesasar. Setelah saya putar-putar dari jam 2, berangkat jam 1, sampai sana jalan sedikit sudah makan waktu, perjalanan 15 menit. Tapi untuk jalan ke toko Indo sudah 15 menit, jalan ke sana 15 menit, pokoknya waktu itu cepat sekali. Saya kirim uang, saya jalan-jalan ke taman, banyak anak-anak Indo di sana, tapi tidak kenal, tapi saling-saling menyapa, lihat-lihat toko-toko, lihat-lihat warung Indo. Ya saya cuma beli-beli apa yang saya butuhkan di toko Indo itu, karena di rumah sudah ada. Waktu itu sepeda saya taruh jauh dari toko Indo karena takut nanti gak ada tempat parkir. Kunci saya ambil, saya jalan, sudah makan waktu 15 menit. Jalan ke sana lagi, jadi waktu itu dengan singkatnya, dengan cepatnya itu sudah sekitar jam 3, jam 4. Giliran jam setengah 5 saya berangkat pulang, arah jalan yang saya lewati itu salah guys. Jadi saya bingung sekali. Saya muter di depan stasiun itu, kan ada bundaran di Tainan itu. Saya ke situ, arahnya itu kan lurus, tapi ternyata pikiran saya itu nggak tahu, mungkin karena keburu-buru pulang mau masak, arahnya itu salah. Jadi saya puter. Loh, ini kemana? Saya sudah hilangan arah. Nah, lepas itu saya nggak tahu mau kemana lagi. Ketepaan waktu itu hujan. Ada mobil lewat, saya terciprat air, badan saya basah kuyup, tas saya basah, semuanya basah. Saya neteskan air mata. Saya kemana arah saya, ya Allah, nangis saya, betul-betul nangis, hilang saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, lepas itu saya jalan lagi kemana saya nggak tahu. Pokoknya itu ada lewat kantor polisi, ada lewat jembatan, ada lewat mana, pokoknya semuanya saya lewati karena sudah kehilangan arah, saya nggak tahu kemana. Alhamdulillah saya berhenti, ada anak Indo mendorong amanya. Saya tanya ke dia, Mbak, bisa bantu saya nggak? Ada apa Mbak? Katanya seperti itu. Saya lupa jalan pulang, baru pertama kali keluar. Nah, Mbaknya mau ditunjukkan ke arah mana? Karena saya tidak tahu arah tempat saya, dan saking bodohnya saya pun tidak melihat KTP saya. Harusnya saya melihat KTP saya tunjukkan kepada orang Taiwan, ini ke arah mana. Saking bingungnya. Nah, saya teringat suatu ketika kata-kata teman saya mengatakan, jika kamu tersesat, kembalilah kamu ke arah di mana kamu
berangkat pulang. Saya minta tolong ke mbaknya itu, orang Indonesia itu, tunjukkan arah stasiun di mana saya berjalan tadi. Nah, lepas itu saya kembalilah ke stasiun. Setelah ke stasiun, saya berdiri di mana waktu saya berangkat. Nah, alhamdulillah setelah itu waktunya sudah terlambat guys. Pulang itu sudah ada 1 jam, jadi anak-anak di rumah itu sudah marah-marah sama saya karena saya terlambat pulang kan, karena waktunya masak. Majikan sudah ya, kok belum pulang. Nah, lepas itu sudah sampai rumah kan, saya cepat masuk ke dapur masak kan. Teringat-ingat tadi saya ke arah sini. Di perjalanan menuju pulang sebelum sampai ke rumah itu, ya Allah ya Rabbi, ternyata ketika saya kesasar itu, jalan yang saya lewat itu, tetapi karena otak saya itu keburu-buru pulang, jadi saya nggak ingat. Yang saya lewati itu sudah betul, cuman kesasar 1 tikungan aja. Kesasar 1 tikungan. Karena saking gugupnya. Tadi lewat kantor polisi sudah lewat, itu sudah lewat, itu juga sudah lewat. Ternyata ada 1 lagi. Yang saya lewat itu depan rumah saya juga. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Orang kalau sedang bingung nggak tahu jalan arah guys, betul nggak tahu jalan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itulah cerita saya. Makanya kita harus berhati-hati dan teliti betul-betul. Tetapi ada 1 saran, ketika kita kesasar, kita harus kembali ke arah di mana kita berhenti pertama kali nyampe, yaitu di depan stasiun tadi. Jadi kita bisa ingat betul-betul. Dan alhamdulillah semuanya lancar sampai rumah, walaupun diomel-omel. Saya tidak akan pernah lupa guys, pertama kali pengalaman saya pulang. Oke, saya mau masak ke dapur. Besok kita sambung lagi. Bye bye.